Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik, dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita boleh terus menikmati kebaikan dan kemurahan-Nya. Dan pada malam ini, dalam renungan malam yang dipandu oleh Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur, kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Marilah saudara-saudaraku yang kekasih, kita mengarahkan hati dan pikiran pada Tuhan. Mari menyambut kebenaran firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau selalu memelihara kami. Kami bersuka cita, berterima kasih atas pemeliharaanmu yang indah itu. Dan pada malam ini kami akan membaca, merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, biar kami dimampukan untuk memahami firman-Mu, dan kami boleh hidup dari kebenaran firman-Mu ini. Ini kami yang datang kepadamu di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudaraku yang kekasih, kita akan membaca kitab Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-10. Efesus 2 ayat 7. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, yang Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini. Saudara yang kekasih, saya mengambil tema anugerah Tuhan dan tanggung jawab manusia. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus melakukan sebuah perkara yang besar dalam hidup kita. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah. Sesungguhnya kita manusia yang penuh dengan dosa, penuh dengan kesalahan. Tetapi Tuhan Yesus hadir di dalam dunia. Dia memulihkan hubungan kita dengan Allah, sehingga hubungan kita dengan Allah menjadi baik. Saudara, mesti kita memahami bahwa ini bukan kemauan kita. Ini bukan kerinduan kita. Karena kita tahu bersama bahwa manusia sangat jauh dari Allah. Manusia memberontak di hadapan Tuhan. Karena itu ini adalah inisiatif Allah sendiri. Dia mengutus anaknya yang tunggal datang ke dalam dunia. Anugerah yang terbesar. Benar dikatakan dalam Efesus, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ini bukan hasil usaha kita. Sehingga kita tidak bisa membanggakan diri di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa mengatakan, saya selamat, saya memperoleh kehidupan kekal karena kemauan saya, karena usaha saya. Bukan. Dan juga kita selamat saudara-saudara bukan karena kita berbuat baik. Bukan karena kita selalu mengatakan saya baik pada orang sehingga saya selamat. Tidak. Keselamatan itu adalah anugerah Tuhan. Pemberian Allah, kasih karunia Tuhan yang dikerjakan dalam Kristus Yesus. Ada banyak orang yang menganggap bahwa dia selamat karena dia melakukan yang baik. Tidak saudara, ini bukan amal. Tetapi kita memperoleh keselamatan karena anugerah, karena cinta kasih dari Tuhan. Dan karena itu tema ini mau mengatakan bahwa anugerah Tuhan yang besar ini yang kita terima dalam kehidupan kita. Sekarang apa tanggung jawab kita? Tanggung jawab kita adalah mengisi anugerah yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Bagaimana kita lakukan itu? Ya, yang kita buat adalah mari melakukan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa kita mengisinya, kita lakukan yang baik-baik karena kan
memang kita akan mendapatkan keselamatan dengan melakukan yang baik itu. Tidak demikian saudara-saudara. Tetapi kita berbuat baik karena Allah lebih dahulu berbuat baik dalam hidup kita. Kita melakukan yang benar di mata Tuhan karena Yesus lebih dahulu melakukan yang benar bagi kehidupan kita. Karena itu kita belajar bahwa inilah yang kita mau buat. Tanggung jawab kita adalah mengikuti jejak-jejak yang Yesus telah buat. Tanggung jawab kita adalah melihat apa yang Yesus tanamkan melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita. Sebab itu saya mau katakan, kalau saudara dan saya berbuat baik karena kita sudah belajar dari firman Tuhan. Dan kita lakukan itu karena kita tahu bahwa Yesus lebih dahulu mengasihi kita, berbuat baik pada kita. Kalau saudara melakukan kebenaran karena Yesus sudah memperlihatkan kebenaran itu. Semakin kita melakukannya, semakin kita mengerjakannya saudara, maka kita sudah mengisi anugerah keselamatan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita. Sebab itu mari saudara-saudaraku yang kekasih, dengan tema ini kita belajar bahwa anugerah Tuhan telah berlimpah dalam hidup kita. Anugerah cinta kasih-Nya yang besar itu tidak akan pernah berkesudahan, tidak dapat kita hitung jumlahnya, lebarnya, dalamnya. Dan dengan menikmati anugerah itu ada tanggung jawab kita, yaitu isilah apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan karena Yesus telah berbuat baik. Saudara, mari kerjakan ini, mari lakukan dengan penuh sukacita, maka nama Tuhan akan dipuji, dimuliakan dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Amin. Setiap langkahku hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau tan manis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku, dan anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau tan manis di dalam hidupku. Marilah kita bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Engkau maha baik. Engkau mengasihi kami. Engkau mencurahkan anugerah-Mu, cinta kasih-Mu yang besar. Engkau sudah mengangkat kami dari lumpur dosa. Engkau berikan kehidupan yang kekal. Kami berterima kasih, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Sekarang Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami untuk Engkau bimbing. Arahkan dan atur hidup kami agar hidup kami berkenan bagi-Mu. Engkau berkati jemaat-Mu, Engkau kasihi sidang jemaat-Mu, Engkau kuatkan mereka. Engkau pelihara setiap keluarga, biarlah kebaikan-kebaikan Tuhan akan nyata dalam setiap keluarga yang ada di jemaat Satria Kasih. Engkau tuntun anak-anak-Mu yang bertumbuh dengan kasih Tuhan. Engkau tuntun dalam pendidikan mereka, Engkau tuntun dalam pekerjaan.
Biarlah semua sidang jemaat-Mu boleh merasakan bahwa sungguh kemurahan-Mu Tuhan akan terus berlaku dalam hidup kami. Untuk semua saudara kami yang bergumul baik sakit, berduka, untuk semua saudara-saudara kami yang menghadapi banyak tantangan dalam hidup ini, biarlah Tuhan mau memelihara dan terus memberikan semangat kekuatan dalam hidup mereka. Engkau berkati yang bersuka cita, Engkau berkati para orang tua kami, ibu bapa, para lansia, Tuhan tuntun mereka. Engkau berkati para majelis dalam pelayanannya. Engkau berkati bangsa kami, semoga bangsa kami tetap berada dalam keadaan baik dan tenang. Engkau pelihara semua umat-Mu di muka bumi ini. Engkau jaga dan sertai kami malam ini, agar kami boleh melewatinya dalam damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh hidup kami serahkan hanya dalam kuasa-Mu. Ini kami yang bermohon, yang berdoa, hanya di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam dari Jemaat Satria Kasih. Tuhan memberkati saudara yang boleh menyaksikan renungan malam ini. Teruslah semangat menghadapi hidup ini, teruslah hidup dalam bimbingan dan arahan cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati, salam sehat.